Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Pada kesempatan saya ingin memberikan sedikit pembahasan tentang HAM, yaitu hak asasi manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, makhluk pribadi dan makhluk sosial. Semua keadaan tersebut, baik sebagai makhluk Tuhan, pribadi, maupun makhluk sosial, manusia dianugerahi hak. Hak yang ada dalam diri manusia tersebut berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut dinamakan hak asasi. Sesuai kodratnya, manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lain ciptaan Tuhan. Manusia diberkahi dengan berbagai kelebihan dan kemampuan dasar dalam hidupnya yang berupa akal atau cipta, rasa, dan karsa. Dengan kemampuan dasar ini, manusia seharusnya dapat hidup berdampingan satu sama lain, bukan saling merampas hak orang lain. Ayat dalam Al-Quran mengisyaratkan mengenai hak asasi manusia. Salah satunya dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Kita semua menyadari bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta yang menciptakan sesuatu termasuk hidup kita. Setiap manusia satu persatu diberi hidup dan penghidupan. Tidak seorang pun dapat mengambilnya. Oleh karena itu, hidup merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Isu yang sangat penting yang sedang mencuat pada masa dewasa ini adalah isu mengenakan penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Namun, meski begitu, tampaknya di negara kita sendiri banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini masih belum terselesaikan dengan benar. Nampaknya masih cukup banyak orang yang merasa masih ragu untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan hak asasi manusia memang begitu penting terus dihembuskan karena hak asasi yang satu ini berkaitan langsung dengan ekstensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna yang memiliki kedudukan derajat yang paling tinggi hingga kehadiran
dengan makhluk lain ciptaan Tuhan lainnya yang dibekali dengan kelebihan dan kemampuan dasar berupa akal atau cipta, rasa, dan juga karsa. Oleh karena itu, konsep dasar hak asasi manusia harus dimaknai sebagai sebuah potensi yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, yang diberikan oleh Tuhan yang akan terus melekat. Namun sayangnya, nampaknya konsep hak asasi manusia tersebut bagi sebagian besar orang masih saja belum diakui secara mutlak, di mana ternyata penegakan hak asasi manusia hanyalah pengakuan semata tanpa diikuti dengan pengakuan nyata, sehingga lahirnya pelanggaran hak asasi manusia masih saja seringkali terjadi, khususnya di wilayah Indonesia. Hak asasi manusia yang merupakan hak bersifat pokok dan dasar tentunya menjadi suatu keharusan untuk terus ditegakkan, supaya setiap warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Penghormatan terhadap sebuah hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan tanpa adanya sebuah tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Sehingga memang untuk mewujudkan semua itu ke semua lapisan masyarakat, yang tentunya bukan hanya sekedar untuk pemerintahan saja, harus bisa memastikan bahwa hak asasi manusia tersebut benar dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kekurangan dan kelebihan dalam tutur kata saya mohon maaf dalam pembahasan ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.